Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan juga secara singkat mengenai modul psikologi eksperimen yang ketiga, yaitu tentang sequential task paradigm atau paradigma task sekuensial. Baik, kita akan lihat. Ya, sequential task paradigm ini tidak lepas dari bagaimana kita ingin melihat ego depletion sebagai salah satu bentuk kontrol emosi, gitu ya. Nah, pertama kita akan bahas dulu mengenai kontrol diri atau self control. Di sini disebutkan bahwa kontrol diri adalah kapasitas individu untuk mengubah respon yang membuat individu memenuhi standar tertentu untuk kondisi ideal, nilai, moral, dan ekspektasi sosial, serta untuk mendukung pencapaian jangka panjang. Nah, self-control memungkinkan individu untuk menahan atau mengabaikan satu respons, sehingga memungkinkan individu tersebut untuk memberikan respon yang berbeda. Nah, ego depletion ini berangkat dari asumsi bahwa self-control bekerja menggunakan sumber daya yang terbatas. Ya, jadi sekali lagi self-control ini bekerja menggunakan resources yang terbatas menurut Baumeister dan kawan-kawan tahun 1994. Ego depletion adalah sebuah kondisi temporer atau sementara berkurangnya kapasitas atau keinginan seseorang untuk melakukan tindakan yang membutuhkan self-control. Dan hal ini disebabkan karena adanya tindakan lain sebelumnya yang juga membutuhkan self-control. Di dalam sequential task paradigm, ada pemberian dua tugas self-control yang saling tidak berkaitan. Di sini untuk melihat atau menstimulasi kemunculan ego depletion. Jika memang terjadi penipisan, ya, penipisan self-control tadi, maka performa individu atau performa tugas self-control partisipan yang diberikan tugas self-control akan lebih buruk dibandingkan partisipan yang tidak diberikan tugas self-control sebelumnya. Tuh. Jadi yang dimaksud di sini, individu yang mendapatkan self-control dengan penugasan yang berbeda atau multi stimulus, itu akan diasumsikan akan menghasilkan performa tugas yang berbeda. Nah, cara untuk melakukan manipulasi atau perlakuan salah satunya adalah dengan letter E task atau tugas huruf E. Lah, letter E task ini merupakan tugas induksi deplesi yang menggunakan tugas menandai atau mencoret huruf atau letter crossing task yang mengharuskan partisipan untuk memindai dan mengidentifikasi kata dalam teks yang berisi huruf target. Nah, dalam hal ini adalah huruf E. Serta mengidentifikasi kata tersebut apakah sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Ini kita lihat pada gambar di bawah, di sebelah kiri ya, ada tulisan di situ, selamat datang di tugas pengenalan kata. Dalam tugas ini, rangkaian kata akan muncul pada gambar, pada layar. Silakan Anda menekan tombol 1 pada saat Anda melihat sebuah kata yang mengandung huruf E. Contoh, apabila Anda melihat kata pesta, Anda diminta untuk menekan tombol 1, karena kata tersebut mengandung huruf E. Sekali lagi, tekan tombol 1 jika sebuah kata yang mengandung huruf E muncul. Jika kata yang muncul tidak mengandung huruf E, jangan tekan tombol apapun. Silakan tekan tombol 1 jika Anda telah siap memulai. Nah, ini adalah instruksi pengerjaannya. Kemudian di sini adalah untuk perlakuan yang berbeda. Kalau Anda lihat ya, sama ya instruksi depannya, selamat datang di tugas pengenalan kata.
Dalam tugas ini, rangkaian kata akan muncul pada layar, bla bla bla, ini sama ya. Nah, di sini. Silakan Anda menekan tombol 1 pada saat Anda melihat sebuah kata yang mengandung huruf E yang berdiri sendirian. Nah, artinya huruf E tidak bersebelahan atau berjarak satu huruf dengan huruf hidup lainnya, termasuk huruf E yang lain. Huruf hidup itu antara lain A, E, I, O, dan U. Contoh, apabila Anda melihat kata pesta, Anda diminta untuk menekan tombol 1. Karena kata tersebut mengandung huruf E yang berdiri sendirian. Di mana huruf tetangga, nah huruf tetangga itu berwarna merah itu ya, tidak mengandung huruf hidup. Nah, sedangkan pada kata kedua, agresif, Anda tidak boleh menekan tombol 1. Kenapa? Karena kata tersebut tidak mengandung huruf E yang berdiri sendirian. Karena huruf tetangga atau yang berwarna merah ya mengandung huruf hidup yang warnanya kuning. Itu ya. Setelah E ada selisih satu huruf, itu ada huruf hidup ya, I. Nah, ini tidak boleh. Maka tidak perlu menekan tombol 1. Oke, jadi hampir sama, tapi yang kanan itu lebih kompleks karena memang ada penugasan yang ganda gitu ya, atau penugasan lebih untuk memberikan beban kontrol diri begitu. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat dari riset ini ada 2 sesi, yaitu sesi latihan dan sesi main trial atau testing atau pengujian. Kondisinya ada 2 level of treatment, yaitu kondisi easy dan kondisi hard. Kondisi easy itu tadi yang digambarkan dengan gambar yang sebelah kiri. Jadi no self control ya, yang di sini. Ya, yang di sebelah kiri ini adalah kondisi easy. Sedangkan yang perlakuan di sebelah kanan itu adalah yang disebut sebagai kondisi hard atau dengan self control. Baik dalam pelatihan maupun dalam main trial, keduanya menggunakan level of treatment yang sama, easy dan hard. Kemudian tipe stimulusnya ada beberapa, kalau kita lihat. Tipe stimulusnya ada pada easy misalnya ya, responnya adalah lonely A dan companion A. Jadi E yang berdiri sendiri dan E yang ditemani gitu, tidak berdiri sendiri. Sedangkan tipe stimulus yang berikutnya adalah no response atau tidak ada E. Jumlah respon kata yang baik yang E berdiri sendiri maupun tidak itu totalnya 15. Sedangkan jumlah kata yang tanpa huruf E itu totalnya adalah 5. Gitu. Untuk latihan. Nah, sedangkan pada kondisi hard atau dengan self control, respons lonely A atau E yang berdiri sendiri itu totalnya 8. Sedangkan no response atau tanpa huruf E dan maupun yang ada huruf E beserta dengan huruf hidup lainnya atau companion istilahnya di sini totalnya 12. Jadi kalau dilihat prakteknya baik untuk easy maupun hard sama-sama total stimulusnya adalah 20 yang disajikan. Selanjutnya setelah praktek atau latihan maka masuk pada tahap main trial atau testing. Nah, di sini tipe stimulusnya juga sama, hanya jumlahnya yang berbeda. Jadi pada isi responsnya untuk lonely A dan companion totalnya adalah 120, sedangkan tipe stimulus yang no response yaitu tanpa huruf E itu totalnya 30, sehingga total semuanya untuk perlakuan isi adalah 150. Sedangkan pada hard, respon lonely A itu totalnya 90, sedangkan untuk no response atau perlakuan kata tanpa huruf E maupun yang companion itu totalnya 90.
Sehingga total untuk perlakuan hard juga sama, yaitu 150. Baik, nah ini adalah penjelasan mengenai tipe-tipe stimulus tadi, gitu ya. Tadi ada istilah lonely A. Lonely A ini adalah kata yang mengandung huruf E yang berdiri sendiri. Jadi huruf E ini tidak bersebelahan ataupun tidak berjarak satu huruf dengan huruf hidup lainnya, termasuk huruf E yang lain. Misalnya kata pesta. Huruf-huruf di sebelah huruf E adalah huruf-huruf mati. Sehingga itu salah satu contoh dari lonely A. Companion A adalah kata yang mengandung huruf E yang tidak berdiri sendiri. Huruf E bisa bersebelahan atau berjarak satu huruf dengan huruf hidup yang lain, termasuk juga huruf E yang lain. Contohnya adalah pada kata agresif. Kalau Anda lihat, E pada kata agresif itu berselisih jarak satu huruf dengan huruf I. Nah, maka ini yang disebut sebagai companion A. Sedangkan stimulus yang ketiga, no A, itu memang kata-kata yang sama sekali tidak mengandung huruf E. Contohnya kata pakar. Di situ tidak ada huruf E. Nah, di sini kita akan juga belajar untuk mengenal mengenai MSIT. MSIT ini adalah tugas Functional Magnetic Resonance Imaging atau fMRI yang didesain secara spesifik untuk mengaktifkan dan mengevaluasi fungsi integritas subdivisi dari ACC atau Anterior Cingulate Cortex. MSIT ini mengkombinasikan beberapa dimensi interferensi kognitif, misalnya seperti model Stroop, Erikson, dan Simon, dengan pengambilan keputusan, serta faktor lainnya yang diketahui bisa mengaktifkan dorsal anterior cingulate cortex atau DACC. Dorsal ACC. Nah, fungsi kontrol motorik dan fungsi executive function itu berada di anterior cingulate cortex atau di ACC tadi. Nah, di sini ada instruksinya, pengantar ya. Selamat datang di tugas pengenalan angka. Anda akan diberikan 3 angka, 2 angka berulang dan 1 angka unik. Yang angka unik ini adalah angka target. Tekan tombol yang mengindikasikan identitas, bukan posisi dari angka target. Ya, identitas angkanya, bukan posisinya. Sekarang letakkan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis Anda pada angka 1, 2, dan 3. Gunakan ketiga jari untuk memberikan respon. Silakan tekan tombol 1 jika Anda siap mulai. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada struktur stimulus MSIT, ya, selain letter E task, maka ada juga stimulus MSIT ini. Nah, pada struktur stimulus MSIT juga ada 2 level, yaitu latihan dan main trial. Pada level latihan dan main trial ada 2 stimulus, yaitu stimulus kongruen dan inkongruen. Dengan jumlah stimulusnya, pada latihan itu kongruen 8, inkongruen 12, sedangkan pada main trial kongruen 100, inkongruennya juga 100. Nah, kongruen ini adalah angka target sesuai dengan posisinya. Nah, misalnya di sini disajikan angka 1, 0, 0. Nah, berarti angka 1 memang berada pada posisi 1, gitu ya. Berarti ini sesuai atau kongruen. Nah, sebaliknya inkongruen itu adalah jika angka target tidak sesuai dengan posisinya dan angka pengecoh memiliki posisi yang sesuai. Nah, ini memang digunakan sebagai distraktor. Jadi misalnya ada angka 3, 1, 3. Ya, di sini angka targetnya adalah 1. Tapi angka 1 ini tidak sesuai dengan urutan posisinya. Karena di urutan ke tengah, ya. Namun angka 3 yang sebagai angka pengecoh ini berada di urutan yang benar, di urutan ketiga. Nah, ini yang disebut sebagai stimulasi atau stimulus inkongruen. Nah, dalam data ada data exclusion, yaitu correct response untuk letter E dan MSIT di bawah 80%.
Artinya, jika hasil dari partisipan jumlah benarnya ini untuk letter E dan MSIT di bawah 80%, maka data harus dibuang. Pengukuran variabel Y. Nah, untuk pengukuran variabel Y, di sini ada critical comparison. Ada analisis primer dan analisis sekunder. Analisis primer dilakukan dengan menghitung RTV atau reaction time variability atau variabilitas waktu reaksi dari variabilitas ya. Variabilitas itu berarti perbedaan-perbedaan atau ya skor-skor yang dihasilkan dari waktu reaksi dari jawaban yang benar. Pada increment stimulus MSIT dikurangi parameter variabilitas ya dengan model X-Quotient. Sedangkan analisis yang sekunder itu adalah menghitung waktu reaksi jawaban benar pada incongruent stimulus. Jadi semuanya yang dihitung adalah pada incongruent stimulus. Untuk analisis data, yang pertama ada manipulation check. Ya, pada manipulation check ini dilakukan dengan menggunakan self-report untuk melihat upaya, tingkat kesulitan, tingkat kelelahan, dan tingkat frustrasinya. Uji hipotesis ini dilakukan karena ada satu variabel independen dengan dua level kondisi atau level of treatment, yaitu tadi kita lihat di sini. Dua level of treatment-nya adalah stimulus kongruen dan inkongruen. Maka pengukurannya menggunakan independent sample t-test. Independent sample t-test ini adalah hasil atau pengujian beda, uji beda pada dua kelompok sampel yang berbeda. Maka di sini bisa kita lihat bahwa desain eksperimennya ini adalah menggunakan between subject design. Jadi bahwa setiap kelompok perlakuan diwakili oleh partisipan yang berbeda. Dan hipotesisnya berbunyi, ada perbedaan performa self-control yang signifikan antara partisipan yang sebelumnya diberikan tugas self-control dengan partisipan yang sebelumnya diberikan tugas tanpa self-control. Nah, seperti itu. Dan ini adalah referensi-referensi jika teman-teman ingin belajar lebih lanjut. Baik, itu saja penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.